perkenalkan nama saya Fahriya Nabila, saya dari kelas 12.1. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa sih kita bisa tumbuh? Dan juga kenapa sih kalau kita luka dan luka itu bisa sembuh? Nah, untuk pembahasannya lebih lanjut, mari kita bahas. Pada dasarnya, tubuh kita menjadi lebih tinggi dan juga luka kita bisa menjadi sembuh merupakan suatu peran dari pembelahan sel. Nah, apa sih pembelahan sel itu? Pembelahan sel merupakan proses yang membagi suatu sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan yang bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan juga reproduksi. Jenis pembelahan sel ini ada dua, yaitu pembelahan meiosis dan juga mitosis. Yang pertama ada pembelahan mitosis. Tahapan dari pembelahan mitosis sendiri, yang pertama ada profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan juga yang keempat telofase. Untuk profase sendiri, kromosom mulai terlihat jelas, membran inti menghilang, dan benang-benang spindel terbentuk. Metafase, pada proses ini kromosom berjejer di tengah sel. Yang ketiga ada anafase, kromatid sel darah memisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase, membran inti terbentuk kembali, kromosom menjadi tidak terlihat, dan sel membelah menjadi dua. Tujuan dari pembelahan mitosis yaitu menghasilkan sel-sel baru untuk pertumbuhan organisme dan menggantikan sel-sel yang rusak atau mati. Selanjutnya ada pembelahan meiosis. Meiosis ini memiliki dua tahapan. Yang pertama ada meiosis 1, di mana tahapan pertama adalah profase 1, yaitu kromosom homolog berpasangan membentuk tetrad menjadi crossing over atau pindah silang. Yang kedua ada metafase 1, di mana tetrad berjejer di tengah sel. Yang ketiga ada anafase 1, di mana kromosom homolog memisah menuju kutub yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase 1, terbentuknya dua sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Nah, selanjutnya ada meiosis 2. Untuk tahapannya ini sebenarnya sedikit sama dengan mitosis, tetapi tanpa didahului oleh interfase. Yang pertama ada profase 2, di mana kromatin memendek dan menembal menjadi kromosom. Yang kedua ada metafase 2, di mana kromatid saudara berjejer di bidang ekuator. Yang ketiga ada anafase 2. Pada tahap ini kromatid saudara memisah dan bergerak menjadi kutub yang berlawanan. Yang keempat ada telofase 2, di mana membran inti dan juga nukleus terbentuk kembali, diikuti sitokinesis. Hasilnya adalah 4 sel anakan haploid. Nah, contoh meiosis dalam kehidupan sehari-hari ini, yang pertama adalah pembentukan sperma pada pria terjadi di testis. Yang kedua ada pembentukan sel telur pada wanita yang terjadi di ovarium. Itu dia penjelasan singkat dari saya mengenai pembelahan sel mitosis dan juga meiosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.